Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu dimanapun berada, sahabat-sahabat MGTV? Semoga Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, kelapangan, kemudahan dalam segala urusan kita, dan Allah mengkaruniakan keistiqomahan dalam kebaikan. Karena betapa mahalnya hidayah dan kedisiplinan ataupun keistiqomahan kita untuk berbuat baik. Karena saat sekarang memang harus kita mengumpulkan amal untuk bekal pulang ke akhirat nanti. Dunia ini tempatnya kita untuk mengumpulkan dan mencari bekal sebanyak mungkin. Baik, sahabat MGTV, berjumpa kembali dengan saya Gatot Kuntakumara dalam acara program Jelajah Pesantren bersama Bank Indonesia. Jelajah Pesantren ini sebuah program yang memang kita dedikasikan untuk bagaimana kita mengenalkan pesantren-pesantren di Indonesia. Pada episode sebelumnya saya menyampaikan di Indonesia ini kurang lebih ada 28.000 pesantren tersebar dari mulai Aceh sampai di Merauke gitu ya, Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, tersebar di mana-mana. Yang paling besar ada di Jawa Barat, 28.000 itu seluruh Indonesia. Kemudian di Jawa Barat itu 8.000-an sekian. Di Jawa Timur itu menjadi ranking yang kedua, kurang lebih ada 6.000-an pesantren. Kemudian di Jawa Tengah kurang lebih ada 2.000 sampai 3.000-an. Baik, kita mengetahui bahwa pesantren ini di samping mendidik generasi mendatang, mendidik santri, namun juga dalam 10 tahun terakhir ataupun 5 tahun terakhir ini kita menggalakkan program kemandirian ekonomi dengan pengelolaan aset wakaf pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, bersama kita nanti kita akan undang narasumber kita di Jelajah Pesantren ini yang akan mengeksplor terkait dengan potensi wakaf yang kalau misalnya dikelola dengan baik, dengan produktif, maka insya Allah ini kemandirian pesantren, kemandirian ekonomi, kemandirian yang diharapkan untuk bisa mensupport kegiatan operasional sebuah pesantren ataupun lembaga pendidikan ataupun lembaga dakwah, insya Allah bisa mewujud. Baik, sahabat MGTV, kita undang ya narasumber kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir ya. Alhamdulillah, Mas. Monggo silakan. Baik, sahabat MGTV, Bapak dan Ibu, Pak Dr. Muhammad Iskandar, SIP, MM ya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita diskusi Pak Is, saya mengucapkan selamat dan selamat tapi juga gembira, kemudian istighfar. Mengapa? Karena 2 hari yang lalu ya Pak Is sudah diberikan amanah, dikaruniakan oleh Allah untuk lulus program doktor ya di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan spesialis nih sahabat MGTV, mengambil disertasi beliau adalah terkait dengan pengelolaan wakaf. Pak Is, bisa diceritain nggak Pak Is? Nah ini yang sidang doktornya ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 28 Januari ya? Alhamdulillah. Pak Is, kenapa ngambil program doktornya ini adalah tentang wakaf Pak Is? Yang menjadi konsen Pak Is terhadap penelitian termasuk juga penulisan disertasinya. Silakan Pak Is. Ya. Kenapa saya ngambil judul tentang kinerja keuangan lembaga wakaf di Indonesia? Karena saya melihat bahwa ada masalah di kinerja keuangan lembaga wakaf Indonesia. Kita tahu di beberapa negara banyak wakaf itu sudah maju. Di Turki, di Mesir, di Singapura, bahkan Malaysia itu udah maju pengelolaannya. Tapi di Indonesia memang sudah ada lembaga wakaf, tapi keadaannya adalah memang perlu perbaikan yang prinsipil sekali di sana. Banyak potensi wakaf di sana, tapi di Indonesia ini tapi tidak dengan baik. Jadi ada masalah tentang kinerja keuangan di lembaga wakaf di Indonesia. Potensinya banyak, tapi realisasinya sangat sedikit. Sehingga masalah ini saya ungkap, mudah-mudahan
mendapatkan satu model kinerja keuangan dan penyihatan lembaga wakaf di Indonesia. Gitu. Baik. Nah, dari sekian penelitian yang ada, itu memang wakaf itu lebih banyak sekarang ada di Mesir, di Turki, Singapura, Malaysia, bahkan Bangladesh juga sudah bagus wakafnya. Sudah bagus itu. Walaupun negara kecil tapi sudah bagus pengelolaannya. Nah, apa yang Pak Is temukan di Indonesia sehingga Pak Is konsen nih membuat tulisan dan rekomendasi termasuk yang kita mau sampaikan kepada sahabat MKTV, kepada masyarakat ini tentang wakaf ini gitu. Apa yang Pak Is temukan di Indonesia ini? Ditemukan bahwa pengelolaan wakaf Indonesia masih jauh dari sempurna. Masih banyak perbaikan-perbaikan ya, masih sedangkan potensi banyak ya, potensi dana wakaf itu sangat besar ya, besar potensi, minim realisasi. Masya Allah. Ya, jadi tidak seperti negara-negara lain ya. Makanya Presiden Jokowi meluncurkan tentang program wakaf uang ini ya, karena memang di Indonesia pengelolaannya belum begitu baik ya, perlu pembenahan di beberapa sisi gitu. Baik. Nah, inti Pak Is, inti dari disertasi yang Pak Is tulis itu apa nih kira-kira yang menjadi rekomendasi terpenting terhadap temuan-temuan Pak Is itu, sehingga nanti pesantren-pesantren Indonesia bisa mengikuti, membuat referensi sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul sesuai dengan harapan kita. Ya, inti dari penelitian saya itu adalah ingin meningkatkan performance, ingin meningkatkan profesionalisme lembaga wakaf, terutama dengan kinerja keuangan. Karena kinerja keuangan di lembaga wakaf Indonesia sangat minim sekali. Karena kinerja keuangan ini berpengaruh kepada tujuan wakaf, yaitu mensejahterakan masyarakat. Jadi tujuan akhir dari wakaf ini adalah mensejahterakan masyarakat. Nah, sedangkan untuk mensejahterakan itu memerlukan 3 komponen. Satu tentang penghimpunan dana. Kedua tentang pengelolaan. Ya, pengelolaan itu kelembagaan. Dan ketiga tentang optimalisasi. 3 pilar ini memang diperlukan. Penghimpunan dana sebagai sumber dana, sumber pendanaan. Kedua, kelembagaan, manajemennya. Dan ketiga adalah pendayagunaan, bagaimana aset yang ada dioptimalkan sehingga memberikan return makmur dan produktif, sehingga tujuan akhir dari wakaf bisa tercapai, yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Masya Allah. Nah, ini Pak Is bicara terkait dengan potensi wakaf di Indonesia. Tadi kan kita mengetahui lembaga besar di Indonesia itu kan NU dan Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga yang lain begitu ya, itu juga mengelola aset wakaf. Bahkan pesantren tertua di Indonesia ini, pesantren Sidogiri di Jawa Timur, berdiri tahun 1817, itu juga sebagian besar mengelola aset wakaf. Jadi memang potensinya ini kalau misalnya wakaf dikelola dengan baik, dengan benar, itu memang bisa bisa mendapatkan return yang besar ya untuk kemandirian sebuah organisasi ya Pak Is. Bahkan hasil penelitian kalau wakaf dikelola dengan baik, returnnya baik, bisa membayar hutang yang Indonesia ke luar negeri. Oh gitu ya? Iya. Masya Allah. Tercatat hasil penelitian dari BI ya, BI dan BWI dan Bappenas bahwa potensi dana wakaf di Indonesia itu adalah 300 triliun per tahun. 300 triliun per tahun? Per tahun. Masya Allah. Dan itu berupa uang cash atau berupa aset tanah? 300 triliun itu terbagi 2. Hasil penelitian terakhir adalah 175 triliun dalam bentuk dana tunai, dan sisanya 125 dalam bentuk non tunai ya. Itu yang tercatat. Kalau kita eksplorasi itu lebih dari sana sebenarnya. Ini baru garis besar. Sebenarnya potensinya akan banyak, tapi hasil penelitian adalah potensi dana wakaf itu 300 triliun per tahun. Per tahun ya. Ya. Dan Masya Allah itu kekuatan yang luar biasa ya. Sangat luar biasa. Karena ini hampir sepertiga dari dana penanganan COVID ya. Betul. Sebenarnya ya. 300 triliun ya. Dan itu setiap tahun ya. Iya, setiap tahun. Setiap tahun. Dan kalau misalnya itu dikembangkan, dikelola dengan baik, diproduktifkan begitu ya, itu nanti hasilnya justru bisa berkontribusi terhadap pembayaran hutang ke negeri di Indonesia ya. Seperti zaman dulu, ketika zaman sahabat sampai bingung mencari mustahiknya Mas. Karena saking makmurnya jadi kan dalam zaman sahabat itu, zaman Rasulullah, instrumen keuangan untuk membiayai program-program pemerintah itu adalah jadi jiswab. Zakat, infak, sedekah, wakaf itu sebagai instrumen keuangan untuk membiayai program-program pemerintah pada zaman Pak sahabat dulu. Baik, alhamdulillah. Baik, sahabat MKTV, jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Pesantren bersama Bank Indonesia. Kita break sesaat, Pak Is, kita
lanjutkan setelah yang lewat yang satu ini. Yayasan Darut Tauhid. Playgroup dan TK Darut Tauhid memiliki visi melahirkan generasi ahli zikir, fikir, dan ikhtiar. Sebagaimana untaian hikmah yang pernah kita dapatkan dari Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu. Kurikulum Playgroup dan TK Darut Tauhid mengusung kurikulum nasional dan muatan kepesantrenan mudah-mudahan menjadi salah satu solusi pendidikan anak-anak usia dini yang untuk melahirkan generasi-generasi yang tentunya sesuai dengan zamannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 output yang diharapkan dari TK Darut Tauhid. Yang pertama adalah Salimul Akidah. Ananda diharapkan memiliki ketauhidan dan akidah yang lurus, dilakukan melalui pembiasaan pelafalan Asmaul Husna. Dan yang kedua adalah Shahihul Ibadah. Ananda dibiasakan untuk bisa melakukan kegiatan ibadah dengan baik dan benar, contohnya berwudu dan sholat. Dan yang ketiga, karakter baku. Memiliki karakter yang baik dan kuat merupakan harapan setiap orang tua dan diwujudkan melalui pembiasaan, kemudian program bulan karakter. Selanjutnya ada cinta Al-Quran. Ananda diberikan hafalan Al-Quran, kemudian mengaji dengan metode tilawati. Dan yang terakhir adalah akademik, mengambil dari 6 aspek perkembangan, nilai agama dan moral, sosial emosional, bahasa, fisik motorik, kognitif, dan pengembangan seni. Semuanya terangkum dalam kegiatan indoor dan outdoor. Anak-anaknya di rumah. Cinta Islam, kegiatan pembelajaran di TK Darut Tauhid dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 8 hingga 12.30. Diawali dari kegiatan penyambutan anak-anak yang dilakukan oleh ibu guru dengan menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kegiatan selanjutnya yaitu pembukaan. Kegiatan ini diisi dengan bernyanyi, tepuk, berdoa, maupun melantunkan Asmaul Husna. Dengan kegiatan ini, anak-anak dilatih untuk berbaris dengan rapi, serta terbiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Setelah pembukaan, anak-anak diajak untuk mengikuti activity games maupun permainan tradisional. Selain itu, setiap hari Jumat ada kegiatan kebersamaan seperti bercerita bersama, berbagi makanan, dan BRTT di sekitar lingkungan Darut Tauhid. Setelah anak-anak bermain activity game di luar, lalu anak-anak diarahkan masuk ke dalam kelas. Setelah itu disediakan oleh ibu guru karpet dan mereka duduk berhadapan. Apa sih yang dilakukannya? Yang dilakukannya anak-anak melakukan hafalan dan dibimbing oleh ibu guru. Setelah itu, anak-anak selesai melakukan hafalan, anak-anak dibariskan untuk berwudu. Tentunya dengan bimbingan oleh ibu guru, diawasin untuk melakukan berwudunya biar sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, semuanya selesai berwudu, anak-anak melakukan sholat sunnah duha. Mereka berbaris dan juga ada imamnya. Kenapa sih ada imamnya? Karena anak-anak dibelajarkan untuk menjadi seorang pemimpin ketika mereka kelak sudah besar. Setelah selesai sholat Dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 9.00 sampai dengan 10.00. Kegiatan ini terbagi menjadi 4 jenis kegiatan. Yang pertama ada memanah, yang kedua ada pencak silat, yang ketiga ada jimbe, dan yang terakhir ada tahfidz. Selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar anak-anak. Biasanya kegiatan ini di luar sekolah. Yang pertama ada kegiatan berkuda, yaitu bertempat di Darussunnah Eko Pesantren.
dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 14.00 sampai 15.00. Kemudian kegiatan berenang dilakukan pada hari Sabtu ataupun Minggu bertempat di kolam renang Sampurna pada pukul 9.00 sampai Adapun budaya DT yang diterapkan di lingkungan SD Darut Tauhid, di antaranya yang pertama 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang kedua BRTT. Apa itu BRTT? Bersih, rapi, tertib, dan teratur. Yang ketiga PDLT. Apa itu PDLT? Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Yang keempat yaitu TSP. Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah insya Allah sedekah. Nah, yang kelima ada halakosa. Halakosa ini singkatan dari hayin yang artinya tenang, layin yang artinya lembut, qorib yang artinya dekat, dan sahel yang artinya mudah. Nah, yang keenam ada tips untuk menjadi pembicara, yaitu tensofales. Tensofales itu singkatan dari tenang, sopan, fasih, lembut, secukupnya. Dan yang ketujuh ada 3SA. 3SA ini singkatan dari saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan saya bermanfaat bagimu. Nah, di setiap bulannya SD Darut Tauhid menyelenggarakan bulan karakter. Jadi setiap siswa diharapkan mampu melaksanakan poin-poin penting dari karakter tersebut. Misalnya, pada bulan Juli adalah bulan karakter berani. Nah, jadi setiap siswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang lebih berani dalam kesehariannya. Nah, pastinya dalam hal-hal yang positif dan juga bermanfaat. Nah, tak hanya itu, SD Darut Tauhid juga memiliki jargon khusus nih teman-teman. Yang pertama, SD Darut Tauhid bertauhid, berakhlak, kreatif. Nah, bukan itu saja. Nah, ini yang kedua ada lagi nih. Yang kedua yaitu tiada prestasi tanpa disiplin. Nah, yang ketiganya yaitu pribadi tangguh, pantang mengeluh. Demikianlah perkenalan bersama keluarga besar SD Darut Tauhid. Kami ucapkan selamat bergabung bersama kami di SD Darut Tauhid. SD Darut Tauhid bertauhid, berakhlak, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat MKTV, Bapak dan Ibu dimanapun berada, kita tadi mengetahui angka aset wakaf nih per tahun dana umat Islam 300 triliun, 175 triliun berupa uang tunai, 125 triliunnya berupa aset tidak bergerak. Boleh jadi, aset tidak bergerak berupa tanah, bangunan, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu nih, potensi besar 300 triliun, namun terkadang kita kalau belum pernah ataupun belum pernah ngelola atau usaha atau mengembangkan aset wakaf ini, ya potensinya sebatas potensi saja. Faiz, ada tidak di disertasinya itu saran-saran apa atau langkah-langkah apa agar potensi umat Islam ini
bisa berkembang dan bisa dikelola dengan baik, kira-kira langkah-langkahnya apa atau yang harus dilakukan di yang nadir wakafnya nih Pak Is, kira-kira seperti apa Pak Is? Monggo silakan. Jadi untuk meningkatkan kinerja lembaga wakaf ini memang dibangun oleh 3 pilar. Satu tentang pilar penghimpunan dana. Ini juga merupakan riset dari beberapa peneliti di Malaysia dan Singapura di lembaga ini bahwa memang ada 3 pilar. Satu tentang penghimpunan dana. Iya. Nah, penghimpunan dana ini harus lembaga wakaf harus melakukan inovasi-inovasi dalam penghimpunan dana. Selama ini kan polanya pola tradisional, mengharapkan derma dari masyarakat atau jemaah. Harus melakukan inovasi-inovasi. Ada beberapa inovasi di penghimpunan dana. Pertama, dengan cara apa? Dengan cara sinergi dengan platform dengan payment get point, ya. Terus ada dengan Blibi, dengan Gojek semua, dengan fintech, ya. Terus kedua, berikutnya dengan apa? Dengan instrumen keuangan lain, dengan asuransi wakaf, terus saham wakaf. Malaysia itu mengumpulkan dana wakaf itu dengan cara ya dengan saham wakaf, asuransi wakaf, kerjasama di instrumen keuangan, tadi platform, payment gateway, terus dengan industri keuangan bekerja sama. Jadi harus melakukan inovasi dan sindikasi keuangan global. Jadi karena di Timur Tengah itu banyak potensi dana yang tidak tergarap. Nah, ketika ada sindikasi atau ada kerjasama antara Indonesia dengan negara Timur Tengah dan negara Timur Tengah sangat percaya itu akan membiayai proyek-proyek di pemerintah. Jadi di satu sisi adalah tentang penghimpunan dana. Ya. Nah, penghimpunan dana bagaimana ya tentang programnya harus bagus, ya. Terus nazirnya harus bagus juga, ya. Nah, keduanya pilar tentang pengelolaan kelembagaan, ya. Kalau potensi dana bagus, penghimpunan dana bagus, ya, kalau dikelola dengan manajemen yang sangat rentan juga ini akan tidak maksimal. Maka kedua adalah penguatan kelembagaan, atau di Indonesia sudah dikenal dengan namanya WCP, Wakaf Core Principle. Wakaf Core Principle adalah satu metode pengelolaan kelembagaan wakaf yang berstandar internasional, karena dia mengadopsi Basel. Basel itu adalah sistem pengawasan keuangan perbankan berskala dunia global. Masya Allah. Jadi WCP ini adalah kemarin 2019 telah di-launching oleh Bank Indonesia dan BWI, adalah pedoman pengelolaan kelembagaan untuk wakaf Indonesia. Yang terdiri dari apa? Terdiri dari apa? Tentang legal foundation, tentang manajemen pengawasan, tentang good nazir governance, berikutnya tentang manajemen risiko, keempatnya tentang kepatuhan syariah, dan pilar ketiga adalah tentang pendayagunaan, optimalisasi. Nah, dana baik, dana bagus besar, pengelolaan kelembagaannya bagus, tapi di pengelolaan ini kurang bagus. Nah, pengelolaan ini memerlukan orang-orang yang punya kemampuan wakafpreneur. Seorang nazir harus punya kemampuan di bidang apa? Di bidang investasi, di bidang manajemen risiko. Karena wakaf uang dan wakaf non tunai ini harus terjaga nilai pokoknya, nggak boleh hilang, bahkan harus memberikan return. Sehingga di pengelolaan ini memerlukan orang-orang yang memang punya kemampuan wakafpreneur, manajemen investasi, manajemen risiko, penguasaan yang bagus, sehingga dana-dana yang ada bisa dioptimalkan dengan baik. Begitu juga bagaimana di Turki. Di Turki gitu. Dana wakaf yang ada diinvestasikan di perusahaan-perusahaan minyak, properti, ya, food, ya, makanan, sehingga memberikan hasil yang bagus. Sehingga 3 pilar ini yang harus diperhatikan oleh lembaga wakaf Indonesia agar pengelolaan wakaf ini bisa menghasilkan kinerja wakaf yang baik. Masya Allah. Nah, gitu Bapak dan Ibu, sahabat MGTV. Jadi kalau kita nih sebagai nadir wakaf atau yang diberi amanah titipan nih aset wakaf, baik berupa masjid boleh jadi, kebun, tanah, ataupun dana wakaf, dana abadi yang berupa akadnya itu berupa wakaf, maka memang yang pertama kali adalah bagaimana kita mencoba untuk meng-create sesuatu, ya, program, dipergunakannya untuk apa dari aset wakaf itu. Tentu saja kita benahi dari sisi fundingnya. Tadi Pak Is menyampaikan fundraisingnya. Jadi fundraisingnya itu tidak bisa secara konvensional lagi, ya. Tradisional, begitu, ya, kita nyodorin proposal, bawa proposal ke sana kemari, begitu, ya. Tapi memang harus sudah berkolaborasi dengan
instrumen keuangan yang lainnya, karena itu saling menguatkan. Kalau kita metodenya itu tradisional, ya boleh jadi dapat tapi kurang optimal ya. Sedangkan pasar keuangan itu potensi ekonomi yang paling besar justru sekarang adanya di platform-platform instrumen keuangan yang ada begitu. Kurang lebih begitu ya, Pak Is ya. Betul. Nah, kalau sekarang nih Pak Is di Indonesia manajemen nadir begitu ya, kualitas nadir itu seperti apa sekarang Pak Is? Potret nadir dan kapasitas nadir yang ada di Indonesia. Hasil penelitian dari BWI dan Bank Indonesia, memang kualitas nadir Indonesia masih rendah ya. Masih didominasi oleh 5 atau 10 lembaga yang besar. Sedangkan jumlah lembaga nazir atau lembaga wakaf Indonesia itu sangat banyak, mungkin sekitar ada 400. Tapi cuma 5 atau sampai 10 yang masih bagus lah ya. Yang bagus. Yang lainnya betul-betul sangat perlu diperbaikan dengan substansial lah. Jadi akhirnya BWI melakukan upaya-upaya meningkatkan kualitas para nazir. Dengan apa? Dengan adanya program peningkatan kapasitas dengan nama lembaga profesi. Jadi orang nazir itu tidak hanya sebatas ya pensiun kemudian ditempatkan di sini atau seadanya. Tapi untuk menjadi lembaga yang baik itu perlu nazir-nazir yang melakukan fit and proper test. Orang-orang yang bagus, yang profesional, yang wakafpreneur sehingga bisa menghasilkan kualitas lembaga wakaf yang bagus sekali. Nah sekarang BWI sudah melakukan hal itu, kerjasama dengan beberapa lembaga BUMN untuk meningkatkan kapasitas seorang nazir. Itu juga disampaikan oleh beberapa fikih ulama bahwa seorang nazir itu harus kafa'ah. Kafa'ah dia punya kafa'ah yang mampu, profesionalisme, dia harus punya komitmen, integritas yang tinggi ya, agar betul-betul wakaf aset yang ada yang dimilikinya bisa menghasilkan kesejahteraan bagi umat. Jadi memang di Indonesia ini sudah ada Badan Wakaf Indonesia ya, BWI, yang memang dari sisi ini tayangannya ya, ada Badan Wakaf Indonesia yang memang tugas dan perannya itu bagaimana meningkatkan kapasitas nadir ya Pak Yusuf. Betul. Sehingga sekarang kalau misalnya kita nih Bapak dan Ibu, para sahabat MKTV yang ingin nih meningkatkan kapasitas gitu ya, ingin belajar pengelolaan tentang wakaf menjadi aset wakaf yang produktif ataupun multiguna, dan termasuk juga bagaimana caranya untuk mengelola sebuah aset wakaf, salah satunya bisa ke Badan Wakaf Indonesia. Atau bisa jadi ke studi banding ke yang 5 tadi ya Pak Is ya? 5 lembaga wakaf di Indonesia ya. Apa aja itu Pak Is yang 5 tadi? Dompet Duafa, Darut Tauhid, Global Wakaf, rumah zakat ya, rumah zakat, kemudian berikutnya adalah Al-Azhar. 5 lembaga ini yang memang pengelolaan lembaganya sudah cukup bagus. Hasil survei saya itu memang 5 lembaga ini memang pengelolaannya sudah di atas rata-rata. Ya, jadi intinya kalau misalnya kita nih mau belajar bisa datang ke BWI, Badan Wakaf Indonesia, karena ini juga per wilayah ya, maksudnya per provinsi juga udah ada ya. Ada per provinsi. Per provinsi udah ada, termasuk juga ke yang 5 ini, 5 pengelola aset wakaf di Indonesia. Dan kalau Darut Tauhid ya sudah bukan ini lagi ya, bisa ke Bandung ya Pak Iza, bisa ke Jakarta, bisa kontak kami sehingga nanti kita bisa diskusi terkait dengan pengelolaan aset wakaf produktif ini. Nah itu tentang yang nomor 2 nih Pak Is, yang manajemennya. Yang ketiga nih pendaya gunaan. Nah hasil survei ini saya juga baca juga Pak Is, dari 500 sekian ribu hektar yang ada di Indonesia, ini persentase paling besar itu kan untuk kegiatan sosial, ada untuk masjid, musola, kuburan gitu ya, kemudian pesantren dan pendidikan itu di bawah 10%, tapi yang diusahakan itu baru 4% gitu Pak Is. Nah pendaya gunaan ini rekomendasinya Pak Is sekarang paling mudah kalau misalnya mendapatkan aset wakaf ini, kira-kira bidang apa yang harus dilakukan? Untuk mengoptimalkan aset wakaf ini ya, sebenarnya memang selama ini kan di masjid, tempat ibadah, kuburan ya, terus pesantren ya, itu memang fokusnya kepada kemakmuran. Sedangkan wakaf itu harus sustainable, harus tumbuh dan berkembang, beranak lah. Maka lembaga wakaf harus berani masuk ke sektor real.
Jadi sektor real. Nah, sektor real ini yang paling enak adalah di properti. Karena usaha real ini, apalagi di masa pandemi ini, memang resiko sangat tinggi. Tapi bagi lembaga wakaf yang punya properti ini bisa bagus ya. Seperti Darut Tauhid. Darut Tauhid itu kebanyakan aset produktifnya di properti. Ya. Saya penelitiannya itu di Darut Tauhid di properti, terus di Global Wakaf juga sekarang mau bikin tower ya. Terus di Dompet Duafa juga di rumah sakit ya. Terus rumah zakat sama di usaha juga ya. Nah, Al-Azhar di perkuburan, jadi perkuburan komersil ya gitu ya. Sehingga bagusnya adalah di sana. Cuman bagi teman-teman lembaga wakaf yang punya dana wakaf tunai, yang mana kemampuan entrepreneurship-nya belum kebangun, sebenarnya pemerintah sudah membuka namanya cash wakaf link syukur. Jadi pemerintah mengeluarkan surat berharga untuk mengakomodir wakaf ini untuk diinvestasikan di proyek-proyek pemerintah. Jadi ditanya 5,5. Bagi yang memang belum siap untuk terjun bebas ya, pemerintah sudah memberikan medianya gitu. Baik Pak Is, nanti kita cut dulu sebentar ya Pak Is ya. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Sahabat MGTV TV, tetap bersama saya Gatot Kunta Kumara dalam program Jelajah Pesantren bersama Bank Indonesia. Kita lanjutkan sesaat lagi setelah yang satu ini lewat, insya Allah. Bicara tentang guru-guru di sini, guru-gurunya itu asik, rame, guru-gurunya keren. Terus bicara tentang santri-santri di sini, santrinya tuh keren, penampilannya bagus, dan perhatiannya itu sangat besar. Kami, para guru di SMP DTBS Putra ini, kebanyakan memakai metode yang melibatkan kelompok. Karena beban yang dibagi ke beberapa orang akan terasa lebih ringan. Kurikulum SMP Darut Tauhid Boarding School Putra merupakan kurikulum perpaduan antara kurikulum dinas dan juga kurikulum pesantren khas Darut Tauhid. Di antaranya seperti pendidikan Darut Tauhid yang mempelajari tentang tata nilai pesantren Darut Tauhid seperti 5S, BRTT, dan bebas komiba. Selain itu, juga ada pelajaran berkuda yang merupakan olahraga sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Setiap minggu, setiap kelas belajar bagaimana cara mengendarai kuda, mulai dari memandikan, memberi makan, sampai mengendarai kuda. Berbagai kegiatan dirancang setiap harinya dengan melibatkan peserta didik. Setiap hari, mereka akan memiliki tanggung jawab ketika kegiatan sedang berlangsung.
Apel di Darut Tauhid itu kayak apel biasanya aja. Cuman yang bikin beda, kita sangat memperhatikan kedisiplinan. Dari mulai seragam, ketepatan waktu datang untuk apel, dan kerapihan barisan. Peserta didik belajar bagaimana hidup berdisiplin dalam setiap kegiatan sehari-hari. Selain itu, peserta didik belajar untuk mandiri dalam melaksanakan aktivitas, dimulai dari bangun tidur, kegiatan belajar mengajar, beribadah, dan berkhidmat. Sehingga setiap lulusan SMP Darut Tauhid Boarding School akan memiliki kedisiplinan dan kemandirian yang tinggi. Kita ada daya pembeda tentunya dalam hal kedisiplinan. Kedisiplinan di kita sangat ditetapkan, sangat ditekankan supaya anak-anak benar-benar hidup disiplin. Mengambil konsep boarding atau asrama serta didukung lingkungan yang nyaman dan hangat. SMP Darut Tauhid Boarding School mengedepankan kegiatan yang berbasis minat dan bakat siswa. Kegiatan luar ruangan menjadi andalan sekolah untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengisi waktu luang di asrama. Sementara, mengajar dan sekolah menjadi fasilitator yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kemampuan soft skill mereka, terutama dalam berorganisasi. Imam Syafi'i pernah berkata, "Bila engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka engkau harus menanggung perihnya kebodohan." SMP Darut Tauhid Boarding School Putri mengajarkan kami akan arti belajar yang tangguh, pantang mengeluh. Untuk mewujudkan generasi yang bertauhid, berakhlak mulia, berwawasan lingkungan, prestatif, dan mandiri. Pagi senantiasa ku nanti, menanti ilmu dari para guruku. Senyuman ikhlas yang terpancar darinya menjadi semangat baru pada hari-hariku. Guruku inspirasiku, semangatku adalah senyum bahagianya. Dengan semangat patriotisme dan nasionalisme, kami wujudkan cita-cita bangsa, berkibar tinggi layaknya sang merah putih. Semangat juang tinggi terpatri dalam jiwa kami. Belajar yang tak henti, haus akan segala ilmu adalah bagian dari jiwa kami, demi menjadi insan yang berprestasi. Sekolah ini adalah rumah kedua bagiku. Rumah dengan segala kenyamanan dan keberkahan Al-Quran di dalamnya. Tak henti kami mengaji dan mengkaji Al-Quran. Guruku mengajarkanku agar tidak hanya pandai dalam duniawi, tapi juga pandai dalam mempersiapkan akhirat nanti. Menggenggam dunia untuk akhirat. Kami yakin dengan ini semua, kami bisa menjadi muslimah sejati yang taat akan perintah Allah dan Rasul, serta dapat membahagiakan orang-orang yang kami cintai, terlebih orang tua kami. Sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, dimanapun berada, masih di Jelajah Pesantren bersama saya Gatot Kuntakumara dan Bank Indonesia. Hari ini insya Allah narasumbernya adalah Pak Dr. Muhammad Iskandar yang khusus disertasinya terkait dengan bagaimana pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Nah, ini ada sebuah artikel nih Pak Is yang dimuat di Badan Wakaf Indonesia terkait dengan laba bisnis yang salah satunya adalah memproduktifkan aset wakaf nih yang tembus sampai miliaran justru saat kondisi pandemi COVID-19. Pandangan Pak Is seperti apa nih? Dan ternyata wakaf kalau dikelola dengan benar
luar biasa nih. Pandangan Pak Is terkait dengan berita ini bagaimana? Betul, saya sih meyakini ya. Jadi wakaf itu adalah instrumen keuangan untuk menghasilkan return. Ya. Bahkan zaman dulu wakaf ini, jiswab ini sebagai alat stabilisasi keuangan negara. Jadi kalau wakaf ini dikelola dengan baik, aset wakaf ini dikelola dengan baik, ya dikelola dengan profesional, bisa menjadi sumber kemandirian pesantren. Ya, jadi wakaf itu sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Apalagi di beberapa pesantren kan asetnya udah banyak, Mas ya. Contohnya di Darut Tauhid lah gitu ya. Bagaimana Darut Tauhid ini mengelola wakafnya secara produktif ya. Bukan 1 miliar, alhamdulillah 7,5 miliar setahun, Mas. Alhamdulillah. Ya, itu returnnya ya, labanya ya. Returnnya. Jadi returnnya itu, Mas. Jadi Darut Tauhid itu adalah suatu lembaga wakaf yang telah berhasil mengelola aset wakafnya menjadi aset wakaf produktif. Bermain kebanyakan di wakaf Darut Tauhid itu main di properti. Ya, sewa perkantoran, sewa gedung, sewa ATM, ruko ya, dan ada sebagian juga dari sektor di rumah makan Ampera ya, di industri fashion ya gitu. Jadi kalau itu dikelola dengan baik, saya memang yakin akan menghasilkan akan menembus angka miliaran gitu. Kalau dikelola dengan baik gitu. Alhamdulillah. Baik, tadi Pak Is balik lagi nih Pak Is ke yang 3 pilar tadi ya, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Saya masih penasaran ini. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya nih pesantren-pesantren di Indonesia ataupun lembaga-lembaga sosial, lembaga dakwah itu punya aset wakaf, ternyata potensinya itu ada di kota gitu atau di pinggiran kota yang notabene itu kadang-kadang waduh, usaha ini sudah ada, itu juga sudah ada begitu ya. Hampir dekepung dengan usaha-usaha ataupun bisnis-bisnis yang sudah berjalan. Nah, rekomendasi Pak Is kalau mengatasi situasi seperti itu, kira-kira bagaimana Pak Is? Ya, hasil penelitian saya di beberapa lembaga wakaf, memang beberapa lembaga punya aset wakaf yang strategis. Cuman dia bingung cara membiayainya, Mas. Jadi ada beberapa model-model untuk membiayai aset wakaf. Jadi ketika si lembaga wakafnya punya aset ya dan tidak punya pembiayaan, dia bisa bersindikasi dengan lembaga lain. Contoh ada program BOT, KSO. Contoh misalnya hasil penelitian atau riset atau studi, ternyata aset wakaf di kota ini cocok untuk rumah sakit misalnya, atau untuk mall lah, untuk mall misalnya. Tapi lembaga wakaf nggak punya uang. Nah, lembaga wakaf bisa kerjasama dengan pihak ketiga dengan cara misalnya BOT, biar nanti si lembaga wakaf itu menyewakan kepada kontraktor atau kepada pengusaha, kita punya harga sewa tuh, jadi dapat uang sewa si lembaga wakaf itu. Kemudian dia bangun, perjanjiannya tentang 10 tahun. Nah, dalam 10 tahun ini kan dia pertama punya pendapatan sewa. Nah, selama 10 tahun supaya mendapat penghasilan, building manajemennya dikelola dia, tentang parkiran, kebersihan dan semua umum dikelola oleh lembaga wakaf yang bisa dikerjakan. Dan untuk keuntungan terakhirnya adalah tahun ke-11 itu supermarket bisa beralih dari pengusaha kepada lembaga wakaf, itu BOT. Atau nanti konsorsium, KSO, kerjasama, misalnya Darut Tauhid nih, punya tanah wakaf nih. Tapi pada Darut Tauhid belum bisa bisnis misalnya. Kerjasama dengan koperasi. Ngelola namanya cottage tuh. Cottage dikerjasamakan KSO dengan koperasi bagi hasil. Contoh supermarket. Ya, Darut Tauhid punya aset wakaf. Ada kerjasamakan dengan lembaga lain dikelola bagi hasil atau sewa. Berikut juga kita punya area misalnya area parkir, kerjasamakan dengan provider dengan provider parkir bagi hasil. Jadi banyak pola-pola yang bisa dilakukan oleh lembaga wakaf yang di daerah yang punya aset wakaf yang strategis. Bisa kerjakan sendiri ya, atau bisa dikerjakan dengan pihak luar. Jadi pola-polanya begitu, walaupun kita punya aset, nggak punya uang, ya bisa dikerjasamakan. Tadi uang saya dapat, bisnis building manajemennya dapat, dan ketiganya nanti tahun kesekian itu bisa kembali kepada kita. Nah, model-model
pembiayaan ini yang harus diinovasikan oleh lembaga wakaf sehingga betul-betul wakafnya bisa produktif, bisa menghasilkan return gitu. Ya, artinya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita nih sudah punya aset wakaf ya Pak Isya, dimanapun berada ya, boleh jadi di tengah kota, di pinggir kota, ataupun di kampung, ataupun di desa begitu, sebenarnya kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengelola itu, kita bisa berkolaborasi ya, bisa kerjasama dengan yang sudah memiliki itu. Betul. Insya Allah hari ini Pak Is ya, di Darut Tauhid juga ada penandatangan kerjasama nih. Kita ada aset wakaf di Cijanggel, kurang lebih ada 1,3 hektar ya. 1,3 hektar. 1,3 hektar di sana. Sebagian kita akan membuat kandang ayam ya Pak Is ya. Kandang ayam kita kerjasama dengan pihak ketiga yang memang sudah ahli untuk pengelolaan peternakan ayam ini. Dan kita hadirkan, kita kerjasama, kita sediakan lahannya, kemudian kita kontrak, kemudian kandang mereka yang bikin, kemudian sistem pengelolaan peternakannya ayam ini juga mereka yang bikin, kita diajarin gitu ya, termasuk juga saat nanti ayamnya itu sudah besar gitu ya, sebulan sekali harus dipanen, harus dijual. Kan kalau kita nggak punya jaringan jualan ayam kan juga bingung juga kan, nggak mungkin disembelih tiap hari ya, dimakan sendiri ya Pak Is ya. Dijamin itu, dijamin akhirnya pasarnya. Kerjasama ini juga sudah include secara keseluruhan ya Pak Is ya. Nah salah satunya pola-pola seperti itu. Kira-kira ada lagi nggak Pak Is pola-pola yang bisa dilakukan selain yang tadi Pak Is sampaikan? Sebenarnya contoh pembangunan hotel Mas ya. Hotel juga sama. Jadi pemilik hotel di Indonesia itu kan sebenarnya banyaknya KSO atau BOT gitu ya. Jadi ada punya tanah wakaf, kemudian pengusaha hotel itu ngebikin ya 25 tahun misalnya. Tadi si lembaga wakaf dapat uang sewa, terus selama 25 tahun dia bisnis building manajemennya diserahkan ke lembaga wakaf tentang cleaning service, perparkiran, tentang kebersihan, pemeliharaannya. Nah berikutnya ya akhir perjanjian bisa kembali. Perkebunan juga banyak Mas. Kita DT juga sudah merancang tentang perkebunan. Jadi Darut Tauhid saya lihat ada namanya kontrak tentang jahe ini ya Mas, jahe merah ya. Nah ini lokasinya ya Pak Is ya. Sebentar kita tunjukin Pak Is. Ini nanti sahabat MGTV Bapak dan Ibu, ini di Eko Pesantren 2. Sebagian lahannya kurang lebih ada 1,5 hektar kita akan tanamin jahe. Jahe ya. Kenapa? Karena itu posisinya rada miring ya. Posisinya miring, kalau dipakai untuk untuk bangunan resikonya tinggi, sehingga sebagian kita harus produktifkan. Tentu saja memang kita harus cari komoditas yang laku berdasarkan kontrak gitu. Pasarnya sudah ada, kemudian juga pengelolanya juga sudah ada, termasuk juga modalnya kita cariin gitu. Dan ini ya di aset wakaf gitu, sehingga aset wakaf ini menjadi semacam bukan provokator ya, hampir aja bilang tadi saya provokator. Sinergi ya, pensinergi dengan potensi-potensi yang ada. Banyak kok insya Allah Bapak dan Ibu. Rumah makan ya, rumah makan contohnya ya rumah makan, perkebunan, peternakan, itu pola-pola yang bisa dibiayai oleh wakaf. Dan kalau memang di sana kerjasamanya berdasarkan kontrak, dibeli dari mulai A sampai Z-nya sudah dijamin dari mulai pengelolaan sampai pasarnya, insya Allah wakaf akan terjamin, karena aset wakaf itu tidak boleh berkurang nilainya. Iya betul, jadi catatan ya Bapak dan Ibu, karena kalau misalnya kita ngelola aset wakaf, nah ini nggak boleh dijual. Aset wakafnya itu Pak Is ya. Apa sih syarat-syarat ini sehingga wakaf ini berbeda dengan modal yang lainnya Pak Is, kalau misalnya kita membuat usaha ataupun diproduktifkan? Aset wakaf itu tidak boleh hilang. Baik aset yang non tunai dan tunai ya. Non tunai ya bangunannya harus tidak boleh hilang, bahkan harus nilai asetnya terus tumbuh. Kalau yang tunai juga sama, nilai asetnya nggak boleh hilang jumlahnya. Bahkan untuk mensiasati tidak kena inflasi ya, karena nilai uang itu akan turun. Maka dari hasil optimalisasi aset tunai itu bisa menghasilkan dicadangkan, cadangan inflasi, sehingga nilai uangnya terus update terus ya, tidak, karena nilai uang itu kan turun terus. Nggak tergerus ya? Ya supaya nggak tergerus, dicadangkanlah dari hasil optimalisasinya untuk menghindari kena inflasi. Baik Pak Is, kita cut dulu ya Pak Is ya, karena ada yang lewat yang satu ini, Bapak dan Ibu, kita break sesaat. Karena ada yang lewat jam satu ini, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.
SMA Darut Tauhid Boarding School Bandung merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam terpadu yang berwawasan lingkungan dengan program belajar 4 tahun. Sekolah yang berdiri pada tahun 2013 ini didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau lebih dikenal masyarakat dengan nama A.A.Gim. Berlokasi di Jalan Cigugur Girang nomor 33 RT 03 RW 07 Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. SMA Darut Tauhid membawa harapan untuk membentuk generasi muda agar menjadi pemimpin yang memiliki akhlak dan bertauhid. SMA Darut Tauhid Boarding School ini adalah bagian dari sekolah yang ada di Darut Tauhid di bawah Direktorat Pendidikan, di mana kami berharap output setiap santri atau siswa yang keluar dari sekolah ini setidaknya memiliki 5 hal yang menjadi target capaian. 1. Salimul akidah, memiliki akidah yang kuat. Yang kedua adalah ibadah, sahihul ibadah, ibadahnya benar. Ibadah benar tentu ketika mempelajari dan belajar serta mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah keseharian. Setidaknya semua rukun Islam bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang mulia. Inilah kemasan Darut Tauhid dalam bentuk karakter baku, baik dan kuat. Baiknya adalah ikhlas, jujur, tawadu, kuatnya berani, disiplin, tangguh, yang diimplementasikan dalam bentuk kurikulum pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan atau pembelajaran sekolah, sehingga itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah tahfidzul Quran, di mana di SMA ini ada capaian dengan target sampai 15 juz sampai juga 30 juz, karena ada program yang 4 tahun dan yang program 3 tahun. Dan yang kelima barulah prestasi akademik. Ya, prestasi akademik kami simpan di nomor 5 karena yakin kalau 1 sampai 4-nya bagus, dia bisa prestasi ibadahnya luar biasa, dia keyakinan kepada Allahnya kuat, akhlaknya baik, maka yakin nanti prestasi akan mengikuti. SMA Darut Tauhid memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan yang profesional yang mampu melahirkan calon generasi pemimpin yang memiliki hafalan Quran, berakhlak mulia, berkarakter baku, prestatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan yang berlandaskan kepada tauhid yang kuat yang benar. Adapun misi dari SMA Darut Tauhid adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang terpadu, menyatukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren. Yang kedua, mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki akhlak yang mulia, memiliki karakter baku, serta memiliki kompetensi dan profesional. Yang ketiga, memberdayakan peserta didik untuk bisa menghayati dan menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian misi berikutnya adalah membiasakan peserta didik untuk berpikir ilmiah, kreatif, dan eksploratif. Selanjutnya, menumbuh kembangkan kepedulian kepada sesama dan lingkungan, menyelenggarakan hafalan Quran atau program tahfidz Quran. Selanjutnya, pembiasaan karakter baku, baik dan kuat, serta menanamkan nilai-nilai tauhid dalam tindakan perbuatan sehari-harinya. Adapun pola pendidikan yang diselenggarakan
diselenggarakan di SMA Darut Tauhid pada umumnya sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita gabungkan kurikulum nasional dengan kurikulum pesantren. Hal yang lainnya adalah kita berikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara yang benar, bagaimana seharusnya kita bersikap. Kemudian kita coba bimbing mereka, kita bantu mereka sehingga mereka terbiasa memiliki kebiasaan yang benar ketika menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Ini yang diharapkan kepada peserta didik untuk memiliki jiwa juang yang bagus dalam kehidupannya, tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, dan senantiasa untuk berusaha terus melakukan yang terbaik untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Diselenggarakannya pendidikan di Darut Tauhid, SMA Darut Tauhid pada umumnya sama dengan pendidikan yang lainnya, yaitu untuk melahirkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang, yang memiliki peran yang besar, manfaat yang besar dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, harapan dari sekolah SMA Darut Tauhid adalah mudah-mudahan para lulusan santri peserta didik SMA Darut Tauhid memiliki peran yang besar di masyarakat kelak ketika mereka kembali ke masyarakat. Menjadi para pemimpin atau profesi apapun yang mereka miliki itu dilandasi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dilandasi dengan karakter yang baik dan kuat, serta dilandasi dengan tauhid yang benar, yang kuat, sehingga pemimpin yang mereka perankan atau profesi apapun yang mereka perankan itu benar-benar memberikan dampak yang positif, dampak yang baik, manfaat yang besar, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, atau bahkan bangsa dan negara ini. SMA Darut Tauhid mengembangkan pendidikan yang menekankan pada penguatan pembentukan karakter baik dan kuat, sehingga terwujud generasi harapan, yaitu siswa-siswi yang memiliki kekuatan keyakinan tauhid, akhlak mulia, membangun jiwa kepemimpinan, hafal Al-Quran, dan prestasi akademik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. SMA Darut Tauhid akan selalu berkembang dan berkomitmen untuk terus membentuk generasi calon pemimpin hafiz Quran. SMA Darut Tauhid Boarding School Putri ini berdiri pada tahun 2017. Kami diberikan kesempatan untuk berkontribusi pada pendidikan formal yang mengacu pada kurikulum nasional, serta kami juga menyelenggarakan pendidikan yang berkurikulum khas pesantren. Karena saya suka banget belajar di sini, selain kita belajar di kelas juga, kita belajar di luar kelas, seperti belajar dari organisasi dan belajar dari ekstrakurikuler yang setiap santrinya ikuti di sini. Dengan 5 sasaran, yaitu Salimul Akidah, kemudian Sohihul Ibadah, Matinul Khuluq,
tahfizul Quran, dan kuotul akli. Jadi 5 sasaran ini adalah harapannya profil santri SMA DT Boarding School ini. Mereka memiliki akidah yang kuat, kemudian ibadah dengan baik dan benar, akhlakul karimah, akhlak mulia berkarakter baku, memiliki hafalan Quran, serta prestatif. Solehah, Solehah, Sifa, Sif, bangun Sif. Tria, ayo. Tria, tahajud. Ada yuk, ke bawah nih. Langsung ambil air wudhu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekolah di sini karena saya dapat mendapat banyak ilmu, banyak pengalaman, juga banyak hal yang baru. Jadi prestasi yang saya dan teman-teman raih selama ini bukan semata-mata karena usaha kami, tapi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dukungan dari teman-teman juga sekolah. Dan yang paling utama atas kesuksesan kami adalah doa dari orang tua kami. Kami yakin orang tua kami selalu mendoakan kami di sini. Selama saya belajar di sini, banyak sekali pelajaran berharga yang saya dapatkan. Mulai dari ilmu tauhid yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak, tentang bagaimana cara berperilaku kita dengan baik dan benar, sampai tentang kebersihan. Belajar itu bukan hanya sekedar menyelesaikan setiap mata pelajaran yang terjadwal dalam batas ruang dan waktu, tetapi belajar itu adalah menembus batas. Sejatinya hasil belajar dia harus mampu memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bekal hidup di akhirat. Saha nu ngahoyongan kehidupan dunia, maka orang kudu wajib menuntut ilmu. Sabab rek kumaha oge, mangsa depan bangsa ieu aya di tangan arurang. SMK Darut Tauhid Boarding School merupakan sekolah kejuruan yang terletak di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Kota ini dikenal sebagai kota yang penuh dengan sejarah perjuangan, kota pendidikan, kota wisata, dan kota industri. SMK Darut Tauhid Boarding School berdiri pada tahun 2009 yang bernaung di bawah Direktorat Pendidikan Pesantren Darut Tauhid. SMK Darut Tauhid memiliki visi menjadi sekolah unggulan di bidang teknologi informasi dan manajemen bisnis yang berlandaskan tauhid dalam membentuk generasi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar, serta memiliki misi mewujudkan insan yang berakhlakul karimah yang dilandasi nilai-nilai tauhid, mewujudkan generasi yang cerdas, kompetitif di bidang teknologi informasi dan manajemen bisnis. Saat ini, SMK Darut Tauhid telah terakreditasi dengan predikat B dari BAN PT, dan saat ini SMK Darut Tauhid memiliki 2 kampus, yaitu kampus 1 beralamat di Jalan Geger Kalungjirang Kompleks Setiabudi Indah Kapling 25 sampai dengan 26 yang ditempati oleh jurusan akuntansi akhwat, dan kampus 2 beralamat di Jalan Cigugur Girang nomor 33 Eko Pesantren Darut Tauhid yang ditempati oleh jurusan teknik komputer dan jaringan ikhwan.
Kurikulum SMK Darut Tauhid Boarding School mengintegrasikan kurikulum nasional dan kurikulum khas pesantren Darut Tauhid. Bidang pengasuhan sendiri mempunyai program yaitu 1. Ubudiyah. Bagaimana kita memantau para santri dari mulai sholat tahajud, sholat duha, atau sholat 5 waktu dan ibadah yang lainnya sehingga mereka maksimal dalam melaksanakan ibadah di SMK Darut Tauhid. Yang kedua adalah program tahfiz Quran. Kita mempunyai targetan yaitu 5 juz minimal selama mereka studi 3 tahun di SMK Darut Tauhid. Besar harapan SMK Darut Tauhid ini yang paling penting adalah memiliki keyakinan kepada Allah, karena hanya dengan keyakinan seseorang akan memiliki akhlak yang baik, ibadah yang benar, dan berbuah pertolongan Allah. Dan diharapkan adalah memiliki karakter baku, baik dan kuat. Diharapkan dengan karakter baik dan kuat seperti ini didasari keyakinan kepada Allah dan ibadah yang tangguh, banyak pertolongan Allah sehingga setiap orang nanti mendapatkan takdir terbaik dalam hidupnya yang bisa manfaat tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang tua, keluarga, keturunan, bangsa dan umat, dan tidak hanya di dunia tapi sampai di surga kelak. SMK Darut Tauhid memiliki 2 jurusan, yaitu jurusan akuntansi untuk akhwat dan jurusan teknik komputer dan jaringan untuk ikhwan. Jurusan akuntansi merupakan salah satu program keahlian di SMK Darut Tauhid Boarding School. Dalam proses pembelajarannya, selain akan mendapatkan pembelajaran ilmu akuntansi dasar dan akuntansi secara manual, siswa juga akan diajarkan tentang program komputerisasi akuntansi. Dan untuk mengintegrasikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, kami juga telah membekali siswa dengan beberapa sertifikat. Sertifikat Mayop Akunting, sertifikat Akurat Profesional, dan sertifikat Microsoft Office Spesialis Excel yang telah berstandar internasional. Yang membedakan kompetensi keahlian teknik komputer jaringan di SMK Darut Tauhid yaitu siswanya dibekali dengan sertifikasi internasional Mikrotik dan Cisco. Dan khusus hari Sabtu kami jadwalkan khusus untuk nge-lab, yaitu untuk memperdalam dan mengasah skill kompetensi keahlian mereka. Ini adalah salah satu tempat latihan berkuda dan memanah para santri SMK Darut Tauhid, di mana berkuda dan memanah merupakan salah satu olahraga sunnah yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kegiatan olahraga di SMK Darut Tauhid terdiri dari kegiatan-kegiatan olahraga seperti futsal, basket, juga ada silat dan karate. Dan juga selain itu ada juga kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kesenian seperti tari saman, kegiatan angklung, eskul arumba, dan lain-lain.
dari SMK Darut Tauhid angkatan 6. Sekarang saya kuliah di Desain Komunikasi Visual ITB angkatan 2017. Terima kasih kepada SMK Darut Tauhid yang telah membimbing saya, mengajari saya, dan memberikan segalanya sehingga saya dapat melanjutkan studi saya di Institut Teknologi Bandung jurusan TKV. Harapan siswa-siswa SMK Darut Tauhid kelak mampu bersaing secara global dengan menguasai teknologi yang berlandaskan karakter mulia. Dengan bernilai tauhid dan akhlak mulia, insya Allah SMK Darut Tauhid akan berupaya menjadi hamba Allah yang mampu memberi manfaat bagi diri, keluarga, agama, dan bangsa Indonesia. Baik, sahabat MKTV, Bapak dan Ibu dimanapun berada, masih bersama saya Gatot Kuntakumara dalam program Jelajah Pesantren bersama Bank Indonesia. Hanya spesial hari ini adalah kita mengupas bagaimana wakaf produktif itu jika dikelola secara benar, secara baik, maka insya Allah itu akan menjadi penunjang, pendukung, dan penstabil ekonomi sebuah pesantren, sehingga pesantren bisa mandiri secara ekonomi dan secara finansial, insya Allah. Begitu ya Pak Is, kurang lebih ya kira-kira ya. Betul. Nah, kalau misalnya ini Pak Is, pesantren itu ingin seperti itu, mandiri, kemudian punya keuangan yang stabil gitu ya. Kira-kira pengalaman Pak Is nih sebagai bendahara juga sekaligus ya, sebagai nadir, salah satu nadir wakaf di Darut Tauhid, sebagai bendahara di Yayasan Darut Tauhid, apa yang dilakukan oleh Darut Tauhid nih Pak Is sehingga rasa-rasanya begitu ya, kita alhamdulillah ya, walaupun COVID sudah 11 bulan, namun alhamdulillah Allah banyak nolong kita secara finansial, kita masih bisa bertahan. Apa nih Pak Is kiat-kiatnya? Ya, kiat-kiatnya yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memang aset wakaf ini harus dikelola dengan baik. Ya, harus memberikan return. Jadi pendaya gunaan ini identik dengan keputusan investasi dalam ilmu keuangan. Kalau penghimpunan berhubungan dengan keputusan pendanaan struktur modal. Kalau pengelolaan berhubungan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan. Kalau pendaya gunaan ini identik dengan keputusan investasi. Keputusan investasi adalah keputusan di mana menunda konsumsi, disimpan di sektor usaha, tahun depan harus memberikan return yang signifikan. Karena ini merupakan bagian dari keputusan investasi, maka manajemen risiko, ya analisa kemampuan manajemen investasinya itu harus betul-betul sangat baik. Karena nggak boleh hilang aset wakaf itu. Nah di Darut Tauhid begitu. Jadi karena memang aset wakaf ini harus betul-betul tidak hilang, terjaga dan bisa return, bahkan bisa menjadi menjadi alat stabilisasi keuangan pesantren Darut Tauhid. Maka ketika penempatan dana pun kita harus hati-hati, tidak sembarangan. Maka kita ada di bisnis properti ya, ada yang sifatnya pasar regulasi, ada yang memang luar. Kita cari-cari instrumen-instrumen pembiayaan yang memang aman. Contohnya di Ampera ya, Ampera kan udah terkenal ya, returnnya bagus. Kedua di Passion ya, terus sewa-sewa gedung ya, sewa-sewa aset ya, yang memang itu alhamdulillah bisa menghasilkan. Sehingga uang yang terkumpul itu 10% untuk operasional, 50% untuk mauquf alaih, memberikan kemanfaatan, dan yang satu lagi adalah sisanya 40% untuk reinvestasi. Iya, uang wakaf hasil optimalisasi diinvestasikan lagi pada sektor instrumen pembiayaan yang lain yang betul-betul bisa menghasilkan. Sehingga lama-kelamaan berakumulasilah menjadi return yang sangat besar sekali. Di Darut Tauhid ini alhamdulillah rata-rata 750 juta ya return dari aset wakaf ini. 10% untuk operasional, 50% untuk mauquf alaih dengan beasiswa ya, 40% beli lagi aset baru. Sehingga tahun ke tahun terus penerimaan kita nambah-nambah terus dengan aset yang baru itu. Nah alhamdulillah dari sana, dari hasil optimalisasi wakaf ini kita bisa membiayai operasional, bahkan menjadi alat stabilisasi keuangan pesantren Darut Tauhid aset wakaf ini. Masya Allah, alhamdulillah Pak Is. Jadi kata kuncinya ini Bapak dan Ibu, reinvestasi. Jadi kalau misalnya kita sudah punya usaha nih di atas tanah wakaf, menghasilkan, taruhlah misalnya sebulan 10 juta, maka 10 juta ini jangan sampai dipakai untuk operasional semuanya ya. Betul. Karena regulasinya tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi sebagian harus ada reinvestasi.
Misalnya 20%-nya. Jadi kalau 10 juta sebulan, 2 juta berarti 2 juta harus bikin usaha baru begitu ya. Atau apa nanti diinvestasinya kan. Itulah yang mendasari di Darut Tauhid ini hampir tiap 3 bulan sekali kita bikin usaha ya, investasi di situ. Hari ini tanda tangan ternak ayam. Kemarin kita sudah putuskan untuk ternak kambing ya, Pak Isya. Ada investasi di sana 250 juta yang kita investasikan. Kalau yang ternak ayam ini berapa ya? 100 juta ya? 100 juta karena modal kandang, pakan dan sebagainya dari pihak ketiganya. Kita modal tempat aset wakafnya. Kemudian kita juga bikin ternak lele ya? Ternak atau lele? Ya, lele karena binatang dia ternak, Mas. Peternakan. Oh, budidaya ikan lele gitu ya. Kemudian wah macam-macam, termasuk ATM, termasuk parkir mobil sama motor aja kita upayakan agar itu bisa produktif. Karena kata kuncinya adalah reinvestasi. Sehingga manajemen keuangan juga perlu kita dalemin, kita perlu kuasai. Seperti tadi yang Pak Is sampaikan, ada manajer investasinya. Saat pendayagunaan itu kuncinya itu justru bukan membelanjakan uang ya, bukan bagaimana aset wakaf ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, konsumtif, tapi bagaimana agar aset wakaf yang ada hasilnya itu bisa direinvestasikan lagi untuk mengelola usaha-usaha yang baru ataupun menambah modal yang lainnya di usaha yang barunya ataupun yang lainnya. Baik, Pak Is ada tambahan lagi, Pak Is? Ya, saya sih berpesan kepada lembaga wakaf dan 3 pilar itu harus diperhatikan. Ya, jadi di penghimpunan, jadi di struktur modalnya harus diperkuat ya dengan cara melakukan inovasi-inovasi penghimpunan dengan melink fintech ya, platform-platform yang lain sehingga betul-betul dunia digital ini bisa dimanfaatkan sehingga dapat penerimaan yang banyak karena potensinya sangat besar 300 triliun per tahun. Ini baru tergarap 500 miliar sehingga ini masih potensi yang banyak sehingga kalau dioptimalkan dengan melakukan inovasi dalam penghimpunan dana ya ini insya Allah akan terserap. Kedua adalah tentang pengelolaannya yaitu harus profesional. BWI sudah mengeluarkan namanya Wakaf Core Principle WCP adalah standar pengelolaan yang berskala internasional. Ini tolong diimplementasikan ya, karena hasil survei dari Bank Indonesia dan BWI ini baru sekian persen mengimplementasikan, karena ini juga berpengaruh. Dan ketiganya adalah di pendayagunaan, keputusan investasi. Betul-betul harus punya kemampuan manajer investasi ya. Dia harus melokasikan di instrumen-instrumen keuangan yang bisa menghasilkan return, sehingga apabila penghimpunannya baik, pengelolaannya baik dan pendayagunaan yang baik, akan meningkatkan kinerja lembaga wakaf yang baik ya, sehingga tujuan wakaf sebagai lembaga untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Insya Allah. Baik, dan salah satu hal lagi nih Pak Is dan Bapak dan Ibu adalah masalah trust nih, kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Dari masyarakat, dari muwakif. Muwakif itu yang menitipkan dananya terhadap kita atau lembaga pengelola wakaf, dan bagaimana kepercayaan ini kita jaga sebaik mungkin, seaman mungkin, sehingga apa? Sehingga kepercayaan masyarakat itu semakin tumbuh. Kalau misalnya sudah percaya, sudah kemampuan kita secara pengelolaan lembaga itu meningkat, maka insya Allah itu di WCP ada dibahas ya Pak Is ya. Di WCP Pak Is bisa cerita lagi Pak Is tentang yang di WCP itu. Di WCP itu ada kewajiban nazir untuk melakukan expose, melakukan pertanggungjawaban audit kepada halayak ramai, karena ini dana publik. Maka diwajibkan kepada lembaga wakaf untuk mengekspos kinerjanya, baik kinerja keuangan, kinerja kesariahnya, dan kinerja manajemen. Kalau ini dipublish, diekspos ke masyarakat sehingga percaya, trust, sehingga itu akan memberikan feedback menjadi penerimaan yang sangat besar kepada lembaga wakaf. Baik, Pak Is, alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir di Jelajah Pesantren. Khusus hari ini adalah kita pembahasan tentang wakaf produktif. Semoga di lain kesempatan kita bisa lebih detail lagi, Pak Is, rekomendasi-rekomendasinya, sehingga nanti pesantren di Indonesia bisa mandiri, syariatnya berbasis dari wakaf produktif. Baik. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2
di daerah Parompong. Masya Allah luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Bapak dan Ibu, sahabat MKTV, alhamdulillahirrabbilalamin, 1 jam sudah kita bersama dengan saya Gatot Kunta Kumara dalam program Jelajah Pesantren bersama Bank Indonesia. Kami beserta kru yang bertugas dari MKTV mengucapkan terima kasih, mohon maaf, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.